warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi sahabat sehat di rumah. Jumpa lagi bersama kami podcast Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung. Sehat bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas OSA, Obstructive Sleep Apnea. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita dokter spesialis THT-KL. Nah, sudah hadir juga beliau tentunya dokter spesialis yang cantik dan profesional bidangnya. Beliau adalah Dr. Feby Sabrina, spesialis THT-KL. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya dok sudah mau mampir di podcast kita. Ya, nah mungkin sebelumnya dok, sebelum kita menyapa penonton live di rumah, dokter bisa perkenalkan diri dulu nih. Ya, halo semuanya. Mohon izin perkenalkan diri ya. Nama saya Dr. Feby Sabrina, spesialis THT-KL. Dokter THT-KL itu apa sih? Dokter yang menangani penyakit pada telinga, hidung, tenggorok, dan tumor-tumor pada kepala leher, dan juga trauma-trauma yang terjadi pada maksilofasial gitu ya, pada wajah dan leher. Oke, dok. Kalau mau ketemu dengan Dokter Feby, kalau kita mau ke Poli Rawat Jalan, adanya hari apa itu dok? Oh ya, untuk jadwal praktek saya di Poli THT Rumah Sakit Abdul Muluk itu di hari Kamis, Jumat atau Sabtu. Jadi jadwalnya nggak fix ya. Nanti akan diumumi setiap hari di akun IG Rumah Sakit Abdul Muluk. Untuk pastinya teman-teman tetap tuh cek dulu di Instagram PKRS Official atau Rumah Sakit Abdul Muluk. Nah, nanti di situ ada infonya karena dokter juga antara Kamis sampai dengan Sabtu ya dok ya. Untuk jamnya dok? Nah, untuk jamnya pagi di jam 9 sampai jam 12 siang. Oke, terima kasih dokter infonya. Nah, sebelum kita mulai saya mau nyapa penonton sahabat sehat di rumah dulu. Nah, sahabat sehat di rumah boleh ikutan podcast kita. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti di akhir diskusi saya akan bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Oke dok, kita mulai saja ke topik. Nah, kita mau bahas OSA, Obstructive Sleep Apnea atau lebih dikenal sebagai dengkur. Sebenarnya OSA itu apa sih dok? Apa bedanya OSA dengan dengkur? Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya apa itu OSA. Jadi OSA itu adalah singkatan dari Obstructive Sleep Apnea. Apnea itu adalah henti napas, sleep itu tidur, obstruktif itu adalah sumbatan. Jadi adanya henti napas saat tidur yang disebabkan karena adanya penyumbatan pada jalan napas. Nah, dengkur itu merupakan salah satu tanda dari OSA. Kenapa bisa terjadi dengkur atau ngorok ya, atau snoring lah bahasa Inggrisnya? Itu terjadi karena adanya aliran udara yang melewati saluran pernapasan yang mengalami penyempitan, maka timbullah dia suara dengkur gitu. Nah, dengkur itu adalah bagian dari OSA gitu. Jadi OSA itu nama penyakitnya nih. Nah, dengkur itu atau ngorok ya adalah salah satu tanda bahwa kita memiliki gejala ke arah OSA. Gitu. Oh, gitu dok. Untuk kasus OSA itu sendiri dok, apakah sudah banyak dokter menangani kasus OSA di Abdul Muluk? Kalau untuk di Abdul Muluk ya paling sering itu saya nemuin kasusnya pada anak-anak. Kalau untuk orang dewasa sih jarang ya. Kalau anak-anak tuh paling sering ya yang karena disebabkan karena amandelnya yang besar gitu tuh. Merupakan salah satu penyebab dia ngorok ya ketika tidur. Gitu. Kisaran umur berapa itu dok kalau anak-anak? Ada umur yang paling kecil tuh 2 tahun, kadang ada yang remaja 11-12 tahun juga masih ada yang mendengkur gitu. Gitu ya dok ya. Oke, untuk tanda dan gejala OSA itu dok sendiri apa itu dok? Oke, kalau untuk tanda dan gejala ya, untuk tandanya sendiri sih sebenarnya biasanya paling sering dikeluhkan sama orang sekitar ya, karena kan kita kan posisinya lagi tidur nih. Nah, jadi biasanya orang di sekitar kita itu mengeluhkan, oh kamu nih tidurnya ngorok gitu ya, terberisik gitu. Yeah. Terus habis itu tiba-tiba misalnya nih ya pasangan istri atau suami atau misalnya ibu bapaknya melihat anaknya berhenti bernapas ketika tidur beberapa detik gitu. Nah, itu tandanya ya. Terus kalau untuk gejalanya sendiri, kalau pada orang dewasa ya biasanya
sekitar 75% itu mengeluhkan badannya kelelahan. Kenapa? Karena kan kita tidur nih ya, terjadi sumbatan jalan napas ketika tidur, kan pasti tidurnya kualitasnya menurun ya. Pasti nanti pagi-paginya ngerasa, oh kok tidurnya nggak puas ya. Terus siangnya suka lemes, letih, lesu gitu ya, karena kan kita kualitas tidurnya menurun. Terus habis itu sering kebangun malam hari, misalnya karena kering lah tenggorokannya, karena napasnya lewat mulut gitu kan. Terus sering terbangun di malam hari karena buang air kecil gitu. Gitu itu ya. untuk tanda Jadi, dan gejala. Untuk awalan mungkin yang mengeluhkan itu bukan dari diri sendiri, dari lingkungan. Dari lingkungan. Berisik jadinya ya dok ya. Iya. Oke. Nah, tunggu. Yang bahayanya kalau misalnya OSA ini didiamkan ya, maksudnya diabaikan dan terjadi proses sepele lah ya dok ya. Terjadi proses secara kronis gitu. Lama-lama nanti akan berkembang ke penyakit yang lain. Contohnya seperti penyakit kardiovaskular. Mungkin komplikasinya ya dok ya. Karena kan ketika kita tidur ini kan kita merilis hormon-hormon ya, hormon-hormon. Terus kalau misalnya terjadi sumbatan kan itu berarti oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu kan menurun. Ya berarti kan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita itu nggak maksimal. Ujung-ujungnya pasti nanti ada penyakit metabolisme seperti ya kencing manis, terus penyakit-penyakit kardiovaskular. Ujung-ujungnya itu kalau misalnya didiamkan atau diabaikan dalam jangka waktu lama. Jadi OSA itu juga kalau kita abaikan, kita tidak berkonsultasi dengan dokternya bisa berbahaya juga ya dok ya. Itu kalau untuk yang dewasa. Kalau yang untuk anak. Kalau untuk anak-anak, dia pasti ya, namanya juga anak kecil kan berkembang ya. Kalau misalnya dia tidurnya terganggu, sedangkan kita kan ketika tidur, apalagi anak-anak ya, melepas hormon pertumbuhan ya, growth hormone, itu nanti kalau kualitasnya terganggu, berarti kan hormon-hormon itu nggak dirilis, sehingga nanti dampaknya anaknya jadi kecil, perkembangannya nggak sesuai dengan usia gitu kan. Terus kemampuan intelektualnya menurun gitu. Pokoknya gangguan inilah ya, gangguan behavior juga gitu, pada anak. Karena istirahat terganggu, pagi harinya malah kelelahan ya dok Iya, ya. bener. Jadi anak-anak juga malah waktunya sekolah jadi ngantuk, jadi kelelahan. Oke, jadi berembet dari akhirnya OSA nggak itu fokus tadi ya, nggak nggak fokus ya. ketika belajar. Oke. Nah, penyebab OSA itu dok, ada nggak sih dok makanan atau minuman yang bisa memicu terjadinya OSA? Sebenarnya untuk makanan dan minuman itu nggak menyebabkan secara langsung ya. Kalau OSA itu kan dia karena ada sumbatan tuh. Sumbatan itu kan macam-macam ya. Bisa karena sumbatan di hidung, bisa di level di tenggorokan itu karena amandel misalnya ya. Terus ya kalau misalnya makanan, terus lemak yang di daerah leher gitu ya. Kalau misalnya kita lingkar lehernya terlalu lebar gitu, atau penumpukan lemak di daerah leher, itu kan bisa menyebabkan penyempitan pada saluran napas atas kita nih. Nah, biasanya makan makanan yang bisa menyebabkan ke arah sana adalah makanan-makanan yang pastinya yang tinggi lemak, terus yang makanan yang ultra proses ya gitu, yang menyebabkan nantinya pada akhirnya penumpukan lemak di daerah leher gitu. Kalau pada anak-anak biasanya makanan-makanan yang kurang hygiene ya, higienitasnya kurang baik. Karena kalau kita anak kecil nih ya, sistem pertahanan tubuh ketika ada makanan yang kurang sehat ya, kurang hygiene yang masuk ke dalam mulut, itu biasanya sistem pertahanan pertamanya itu lewat amandel. Jadi kalau misalnya terus terpapar makanan yang terus makanan yang kotor ya lama-lama kan amandelnya infeksi berulang terus gitu secara kronik, lama-lama dia membesar amandelnya pada anak-anak. Jadi sebenarnya makanan secara langsung sebenarnya belum ada ya dok ya. Tetapi kalau kita makanan yang menimbulkan seperti junk food, makan makanan yang tinggi lemak kata dokter tadi, bisa juga ya akhirnya menyetuskan OSA ini tadi ya. Oke. Jadi nah itu tadi sudah makanan minuman. Nah dok, saya mau tanya juga nih dok, faktor resiko apa sih dok yang dapat memicu terjadinya OSA? Ya, faktor resikonya sih ya sama ya, tadi kan berkaitan dengan pola makan. Pola makannya yang kurang sehat, makan junk food, makanan yang tinggi lemak, ultra proses ya. Terus makan makanan
sebenarnya bukannya nggak boleh ya, tapi jangan berlebihan gitu ya. Apapun yang berlebihan dijeda lah ya dok. Iya, jangan setiap hari ya. gitu ya, sebulan sekali lah ya. Bonus lah ya dok ya. Awal bulan habis gajian kali ya dok ya. Sekali-sekali boleh makan campur. Iya, lebih ke lifestyle sebenarnya itu kan, pola makan, terus pola hidup ya, misalnya kurang olahraga, jadi penumpukan lemak, obes gitu kan. Terus habis itu mungkin ada yang merokok atau mengkonsumsi alkohol itu dalam jangka panjang, ada penelitian itu bisa menyebabkan iya, karena dia akan merusak saluran pernapasan di bagian atasnya gitu. Itu berlaku sama dengan untuk dewasa dan anak kecil juga? Kalau untuk dewasa mungkin ya itu ya, yang kebiasaan merokok, minum, konsumsi alkohol. Terus kalau anak-anak kayak itu tadi sih ya, jajan sembarangan yang kurang higienis. Mungkin sebaiknya sahabat sehat di rumah, anak-anaknya mungkin dibawa bekal aja ya dok ya, biar aman, karena biar gak jajan. Terus terang memang jajan-jajanan di sekolahan kan hygiene-nya emang kurang, kena dari cuci piring cukup dari 1 ember saja. Iya. Gitu, ya dilihat-lihat lah ya, kalau mau misalnya beli jajanan gitu ya, kita lihat kebersihan nih mungkin ya. Kasihan juga pedagangnya nggak ada yang beli. Iya, benar juga ya dok ya. Sebenarnya banyak faktor sih yang menyebabkan OSA ya tadi. Bukan itu aja dok ya. Obesitas, pola makan, lifestyle. Kemudian ada juga orang-orang yang lahir yang memiliki kelainan, misalnya nih ya, rahangnya yang kecil, terus lidahnya yang besar, makroglosi. Nah itu juga menyebabkan sumbatan jalan napas ketika tidur atau OSA gitu. Nah itu tadi sudah dokter sebutkan tanda dan gejala dari OSA. Nah udah itu dok, apakah ada pemeriksaan khusus dok untuk menegakkan diagnosa OSA itu? Oke. Sebenarnya kita harus ya, kalau OSA ini kan memang kompleks ya. Jadi kita harus tanya dulu dari awal nih, anamnesis bener-bener ya. Bener nggak nih ada kelelahan, misalnya ngantuk terus sepanjang hari gitu kan. Bangun tidur di pagi hari nggak puas, terus tenggorokannya kering, terus sama sering terbangun di malam hari seperti choking gitu ya, kayak tersedak gitu. Terus ada nggak yang merhatiin anggota keluarganya di rumah, kamu berhenti bernapas gitu. Nah kita kan harus tanya itu ya, benar-benar. Terus habis itu setelah kita tanya gejalanya, kita pastiin dulu dari pemeriksaan fisik. Misalnya kita lihat nih hidungnya mampet apa enggak, ada polip apa enggak, atau ada tumor gitu ya. Pokoknya ada sumbatan di daerah saluran napas bagian atas aja ya. Setelah hidung kita pastikan juga di mulutnya, apakah lidahnya itu besar, atau tadi yang makroglosi, terus amandelnya besar, atau uvula yang tahu nggak, yang bentuknya yang di tenggorokan yang gantung itu kan istilah medisnya namanya uvula ya. Nah dia bentuknya gimana, panjang dan besar nggak gitu. Nah itu untuk pemeriksaan fisik. Kalau untuk diagnostik yang pasti, kita memang ada pemeriksaan penunjang yang lain ya. Misalnya kayak polisomnografi. Polisomnografi itu adalah tes sleep test ya, tes tidur. Jadi ada banyak yang diperiksa itu, mulai dari gelombang otak, terus habis itu pergerakan dada, pergerakan perut, terus habis itu pergerakan otot kita, sama aliran udara di hidung dan di mulut, sama nanti pergerakan kita ketika kita tidur. Nah, polisomnografi itu memang diperiksanya pas ketika kita tidur. Jadi dari mulai tidur sampai kita bangun di pagi hari. Nah, itu semua nanti direkam dalam alat, terus nanti cek tuh, misalnya kita berapa kali berhenti napas, berapa kali pergerakannya gitu ya. Terus habis itu saturasi oksigennya itu juga bisa dilihat dari sleep test itu ya, polisomnografi. Jadi kan kalau kita misalnya nih ada OSA, sumbatan jalan napas ya ketika tidur, itu kan pasti oksigen yang masuk berkurang. Itu bisa kelihatan juga dari polisomnografi. Nah, dari polisomnografi ini juga bisa terlihat nih derajat ringan, sedang, beratnya OSA. Dia masuknya kategori mana? Ringan, sedang, atau berat gitu.
Penanganannya juga nanti beda-beda ya. Itu untuk penunjang yang menentukan berat ringannya OSA ya. Nah, untuk menunjukkan pemeriksaan yang menunjukkan level mana sih obstruksinya, level mana sih sumbatannya. Nah, itu ada pemeriksaannya lagi, namanya drug induced sleep endoscopy. Jadi pasiennya itu dimasukin diinjeksi obat anestesi ya. Nah, dibuat seolah-olah dia tidur. Ya, pokoknya dibuat seakan dia nih kondisinya menyerupai tidur ya. Terus setelah pasiennya tidur baru kita endoskopi. Endoskopi mulai dari hidung sampai ke saluran napas bagian atas. Nah, nanti kita lihat nih sumbatannya ada di mana, kolapsnya di bagian mana nih. Nah, disitulah nanti kita melakukan tindakan gitu. Oke, jadi sebelum kita melakukan tindakan, pastinya di pemeriksaan fisik dulu ya dok ya. Ditanya dulu keluarganya, mendengkur nggak, bagaimana, baru ditangani dengan lanjutan itu tadi juga dalam menentukan grade-nya juga ada tindakannya khusus lagi ya dokter. Jadi kalau memang ada keluhan itu silahkan sahabat sehat datang ke Rumah Sakit Abdul Muluk ketemu sama dokter Feni. Iya, baiknya sih diperiksain ya, karena tadi kalau misalnya berlarut-larut diabaikan, karena kan nanti dia bisa berkembang penyakit yang lain tadi yang seperti saya sebutkan, ke penyakit metabolisme, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung gitu. Gitu ya dok ya. Jadi tidak bisa diabaikan OSA. Iya, jangan dianggap remeh ya. Nah dok, kalau kita sudah terlanjur nih, udah terjadi OSA, sudah terdiagnosa OSA dengan dokter, apa dok yang harus kita lakukan? Bagaimana tata laksananya dok? Ya, yang pastinya kan tadi ya untuk ke arah diagnostiknya dulu. Ini derajatnya berapa nih, ringan, sedang, berat nggak? Kalau misalnya masih masuk kategori ringan, mungkin masih bisa diubah dengan lifestyle ya. Tadi kalau misalnya pasiennya obes ya, mungkin berat badannya terus pola makannya dijaga. Terus habis itu posisional, terapi posisional. Jadi tidurnya itu nggak boleh telentang, ya, miring kanan atau miring kiri gitu, sama kepalanya agak ngedengak gitu. Supaya menghindari tadi saluran napas yang kolaps ya. Jadi kan dia terjadi sumbatan gara-gara saluran pernapasannya itu kolaps, misalnya kayak lidahnya jatuh ke belakang atau si uvulanya tadi itu jatuh ke belakang. Itu bawaan lahir ya dok? Enggak, itu posisi tidur. Posisi tidur. Ya. Jadi kalau misalnya itu yang ringan. Kalau yang sedang berat terus misalnya nih ya sampai mengganggu aktivitasnya sehari-hari, ya memang sih ada tindakannya ya. Ada tindakan tata laksananya. Ada tata laksananya. Nah, untuk tahu di mana kita akan lakukan surgery, yaitu tadi harus dilakukan pemeriksaan DICE tadi ya, yang sleep endoscopy, untuk melihat level obstruksinya atau level sumbatannya ada di mana. Nah, kalau misalnya kita udah tahu di mana level sumbatannya, disitulah kita melakukan tindakan. Gitu. Jadi tata laksananya kalau ringan boleh dengan lifestyle dulu ya dok. Iya, perbaiki dulu lifestyle-nya, makanannya. Kalau tadi kata dokter obesitas, jadi harus diet dulu ya dok ya, biar berat badannya ideal. Terus olahraga ya dok ya. Olahraga. Yang biasa merokok mungkin stop rokoknya, iya. Udah pasti. Konsumsi alkoholnya juga dihentikan. Okay, kalau sedang dan berat boleh nanti. Pokoknya konsultasi lagi dulu aja nih ke dokter. Iya, dipastikan ya. dulu. Iya. Oke dok, itu tata laksana. Nah, apakah kalau sudah terjadi OSA dok, kita perlu terapi dengan kolaborasi dengan rehab medik. Nah, kalau perlu itu berapa lama dok? Sebenarnya tata laksana definitifnya yang karena dia kan obstruktif sumbatan, berarti kan memang tata laksana yang paling utamanya itu kan tindakan ya. Kalau untuk rehabilitasi medis itu biasanya mungkin pada pasien-pasien yang jadi pasien ini udah di surgery, udah di tata laksana, tapi masih ada gejala dengkurnya gitu ya. Ya mungkin bisa ada tambahan terapi dari rehab medik, mungkinnya seperti kayak ada latihan-latihan khusus yang untuk memperkuat otot-otot pernapasan gitu, dan ada alatnya juga yang bisa menstimulus atau merangsang otot-otot sama persarapan yang berperan dalam sistem pernapasan kita ini gitu. Itu berapa lama dok?
Tergantung ya. Ya, kalau mau Iya. bahas berapa lamanya itu ya dok Mungkin ya. nanti rehab medik yang Yang mana? yang mana. Oke, nanti kolaborasi aja berarti ya dok. Iya. Tapi tidak semua pasien juga butuh terapi ya dok. Ada juga Alhamdulillah sih setelah tindakan rata-rata ya pada perbaikan sih untuk keluhan mendengkurnya. Terus untuk kualitas tidurnya juga Jadi rata-rata. lebih baik. Iya, alhamdulillah jadi lebih baik. gitu ya. Jadi belum tentu ya dok. Iya, ya. karena kan habis kita tindakan dites lagi tuh. Gimana nih sleep testnya membaik apa enggak gitu. Dok, tadi di awal saya udah nanya tuh makanan dan minuman apa yang dapat menyebabkan. Nah, kalau sekarang saya mau nanya dok, ada nggak sih dok obat-obatan atau jamu yang menyebabkan OSA? Obat-obatan jamu, saya belum pernah baca ya obat-obatan atau jamu yang Jadi bisa nggak ada ya? karena kan memang penyebabnya itu kan memang struktural ya, bukan karena ada konsumsi obat jangka panjang atau jamu-jamuan. Saya belum pernah baca sih yang disebabkan karena Jadi emang nggak ada ya Iya. dok ya. Nah, ini dok pertanyaan terakhir dari saya. Nanti setelah ini kita mau jawab pertanyaan dari sahabat sehat di rumah. Ada apa enggak ya? Sejauh ini pasien-pasien dokter berapa sih persentase pasien yang bisa sembuh dan mengalami perbaikan untuk ngorok dan dengkurnya itu? Ya, kalau untuk pasien-pasien yang sudah saya tanganin, kebetulan sih saya nanganin pasien-pasien OSA-nya itu kebanyakan anak-anak ya. Kalau untuk dewasa ya ada beberapa, cuman yang paling sering sih anak-anak ya. Kalau untuk anak-anak kan penyebabnya karena amandel nih. Jadi sempat ada tindakan tonsilektomi, adenoidektomi gitu ya. Pokoknya sumbatannya diangkat aja. Dan alhamdulillah ini sih anak-anaknya menurut keterangan orang tuanya, oh anaknya udah nggak mendengkur lagi nih gitu. Tapi kalau untuk perkembangan tadi kan itu kan memang harus observasi panjang ya. Iya. Tapi yang ngoroknya pastinya. Yang pastinya ngoroknya, alhamdulillahnya sih ini Perbaikan. hilang ya. Oke, makasih dokter. Mungkin itu pertanyaan dari kita. Kita mau lihat dulu di IG kita. Boleh sambil minum. Oh iya, minum dulu dok. Punten Sambil saya lihat dulu. Ya sahabat sehat di rumah, bisa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar mumpung ada dokternya nih. Nanti saya bisa tanyakan langsung juga sama dokter, bisa dijawab sama dokter. Mungkin pertanyaan pertama ya dok ya, dari akun Instagramnya Yuri Wardana. Pertanyaannya dok, bisa nggak sih dok terapi aja, nggak ada tindakan dari dokter? Nah dia mau terapi aja nih dok, nggak usah maksudnya terapi tindakan yang lain, bisa nggak dok? Ya, kalau misalnya secara karena kan ini kan memang yang kelainan kan strukturalnya karena ada sumbatan. Memang sih sampai sejauh ini memang pengobatannya adalah surgery, tindakan. Tapi ya tadi kalau misalnya dia derajatnya masih ringan, kan kita masih bisa coba dengan modifikasi lifestyle ya gitu-gitu. Ya mungkin kalau untuk yang masuk kategori ringan masih bisa mungkin ya gitu. Terus kalau misalnya udah jatuh ke sedang, berat, ya sampai saat ini sih belum ada obat-obatan yang bisa ini ya ngecilin amandel gitu misalnya. Terus misalnya si uvulanya panjang dikasih obat terus jadi pendek gitu, nggak ada. Pasti dengan tindakan gitu. Oke, gitu ya. Dari akun Instagramnya Yuri Wardana. Jadi intinya dicek dulu aja ya dok ya. Iya, untuk intinya penentuan apakah grade-nya ringan, sedang atau berat. Jadi bisa dilihat dulu sama dokternya. Kalau ringan tadi disampaikan oleh dokternya juga jaga lifestyle. Kalau sahabat sehat di rumah berat badannya berlebih bisa diet dulu ya dok ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah dok, mungkin ini pertanyaan dari saya nih, dok ya. Boleh. Kalau memang sudah terjadi OSA, sudah tata laksana, bisa nggak dok? Nanti beberapa tahun kemudian dok terjadi lagi, gitu dok. Oke. Kalau untuk ya mungkin dengan seiring bertambahnya usia ya namanya juga bertambah usia pasti kan fungsi
otot, fungsi saraf kan pasti berkurang ya. Nah, kalau kita tidur itu kan pasti otot-otot kita ini kan harusnya ya dia bekerja untuk mempertahankan jalan napas kita. Ya kalau misalnya fungsi otot itu melemah, ya pasti kan untuk mempertahankan jalan napasnya jadi melemah dong ya. Nah itu bisa terjadi gitu. Misalnya kita waktu kecil, amandel udah diangkat, misalnya terus uvulannya udah dibenerin, udah digunting misalnya ya, udah dikecilin. Terus seiring bertambahnya usia, misalnya usia 70 tahun ke atas gitu, ada osa lagi ya, itu karena itu penyebabnya. Jadi otot-otot di saluran pernapasan kita ini udah mulai melemah. Ya kalau faktor usia mau gimana ya, itu kan udah. Jadi apalagi juga kita ditambah tidak jaga ya dok ya lifestyle kita, jadi bisa lagi ya timbul terjadinya osa juga ya dok ya. Ada sih tata laksana yang selain surgery, ya, ada namanya CPAP ya Pak. Jadi pakai alat continuous positive airway pressure. Jadi itu alatnya semacam kayak mask gitu, ditaruh di hidung. Jadi dia benar-benar dimasukin tekanan positif gitu, oksigen tekanan positif yang tinggi supaya tadi si jalan napasnya bisa kebuka. Terus oksigen yang masuknya itu jadi nggak berkurang ya. Apa sih dok yang terjadinya paling fatal, bisa nggak sih dok osa ini kalau kita abaikan gitu? Nggak ya kalau misal kalau yang misalnya paling fatal nih ya namanya kan sumbatan ya. Kalau dengkur kan berarti memang sumbatannya masih parsial mungkin ya, masih sebagian gitu. Yang kita bahayain itu sebenarnya yang sumbatan total gitu ya. Kalau kan seringnya dengar ada kabar yang meninggal ketika tidur gitu ya kan. Ya mungkin aja itu penyebabnya adalah sumbatan total ketika tidur gitu. Nah itu yang. Nah jadi sahabat sehat juga perlu waspada ya dok ya. Iya. Kalau ada anggota keluarganya yang tidurnya ngorok, nah tuh patut diwaspadai. Kenapa nih ngorok gitu. Jadi bisa konsultasi langsung ke Rumah Sakit Abdul Muluk tentunya dengan Dokter Feby ya. Untuk jadwal dokternya ada di instalasi di pkrs.official dan juga di-share juga dengan akunnya RSAM Abdul Muluk. Oke dok. Mungkin dok, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Apa ada tambahan? Nggak ada? Oke. Nah, mungkin nggak ada pertanyaan lagi dok ya dari sahabat sehat di rumah, dari saya juga. Cuman saya pengen mungkin dokter kata-kata ada yang ingin disampaikan penutup untuk sahabat sehat di rumah. Ya, paling penutup ya, karena ini kita bahasnya tentang osa. Jadi yaitu ya, kalau misalnya Anda mengeluhkan ada dengkuran, terus sering mengantuk siang hari dan kelelahan ketika bangun tidur, ada baiknya sih jangan diabaikan ya, karena tadi osa ini dapat berkembang ke penyakit-penyakit yang serius ya, seperti kencing manis, penyakit jantung dan penyakit cerebrovaskular juga bisa disebabkan karena ini ya, gitu. Jadi paling kalau misalnya ya ada gejala itu jangan ditunda-tunda, apalagi kalau anak-anak ya kan lagi masa pertumbuhan gitu. Nah jangan ragu untuk ngecekin anak-anaknya gitu. Nanti malah ganggu gangguan pertumbuhan, gangguan IQ-nya gitu. Nah dok, sudah mau ditutup, ada lagi nih pertanyaan dok. Ada waktunya ya? Boleh. Satu lagi. Nih dok, ada dari akun Instagram cutabibi2018. Apakah ngorok itu wajar dok? Ngorok itu ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ngorok atau dengkuran itu adalah suara yang ditimbulkan ketika aliran udara atau aliran pernapasan itu melewati suatu saluran yang mengalami penyempitan. Nah sebenarnya itu ya kalau misalnya dia sumbatan yang nggak terlalu berat ya, mungkin apalagi pada usia tua tadi ya, karena kan memang otot-otot pernapasannya itu udah mulai melemah, ya mungkin itu bisa dianggap wajar. Tapi kalau misalnya yang sudah menimbulkan tanda dan gejala, misalnya pasiennya udah bangun tidur merasa nggak puas, kelelahan, ngantuk terus, ya itu nggak wajar dan harus diperiksakan lebih lanjut. Nah itu ya Cuta Bibi, jadi ngorok sudah dijelaskan sama dokternya dan harus konsultasi ke spesialis
dan dokter yang lebih profesional tadi ya. Oke, Dok, mungkin itu saja. Terima kasih ya Dok ya sudah mau mampir di podcast kita. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Feby dapat bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian podcast dari kita. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube kita karena banyak informasi mengenai kesehatan bersama narasumber lainnya. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Saya Renita Sari, promotor kesehatan, pamit undur diri. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.